is to me. Come on, let it go. Just let it be. Why don't you be? Halo Ananda sekalian, berjumpa lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti untuk SMP. Bagaimana kabar Ananda sekalian di rumah? Pem berharap semuanya Ananda dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti PJJ kita dari rumah. Nah, sebelum kita mendalami materi kita hari ini, terlebih dahulu kita ambil sikap hening sejenak, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang maha baik, Engkau menciptakan manusia perempuan dan laki-laki baik adanya. Sekalipun kami memiliki kekasan dan perbedaan, namun Engkau tetap mencintai kami dan memanggil kami untuk saling membantu dan memperkembangkan. Berkatilah kami ya Tuhan, dan doronglah kami untuk saling menghargai dan meluhurkan satu sama lain sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Setelah kita membuka pembelajaran kita dengan doa pembukaan, kita akan mendalami materi kita hari ini dan judul kita adalah Perempuan dan Laki-laki Sederajat. Adapun kompetensi dasar kita 3.3, memahami kesederajatan sebagai laki-laki atau perempuan, dan indikator pencapaian hasil belajar. Pada akhir pembelajaran diharapkan siswa mampu yang pertama menjelaskan pandangan masyarakat tentang kedudukan perempuan dan laki-laki. Yang kedua, memberikan contoh kasus yang memperlihatkan pandangan keliru tentang kedudukan perempuan dan laki-laki. Yang ketiga, menjelaskan makna kesederajatan antara perempuan dan laki-laki berdasarkan kutipan Katekismus Gereja Katolik artikel 369, 371, dan 372, dan kutipan dari Kitab Suci Yohanes 8 ayat 2-11 dan Matius 15 ayat 21 sampai dengan 28. Dan yang keempat, menyebutkan berbagai usaha untuk mengembangkan kesederajatan perempuan dan laki-laki dalam kehidupan sehari-hari. Ananda sekalian, minggu yang lalu kita sudah membahas materi kita, aku bangga sebagai perempuan atau laki-laki. Dan hari ini kita akan melihat perempuan dan laki-laki sederajat. Untuk itu mari kita menggali pengalaman masyarakat tentang kedudukan perempuan dan laki-laki. Nah, Ananda sekalian, di beberapa daerah atau suku yang ada dalam masyarakat Indonesia, masih terdapat berbagai kebiasaan, sikap, dan juga pandangan yang menempatkan seolah-olah laki-laki itu lebih hebat dari perempuan. Tetapi juga sebaliknya, di beberapa tempat, perempuan dipandang lebih berharga dibandingkan laki-laki. Nah, Ananda sekalian, mari kita mencoba menginventarisasi bentuk kebiasaan, sikap, dan pandangan yang dianut dalam masyarakat tentang kedudukan perempuan dan laki-laki. Kemudian, di daerah atau suku mana kebiasaan tersebut berlaku. Lalu, kedudukan siapa yang lebih ditonjolkan atau diunggulkan? Perempuankah atau justru laki-laki? Selanjutnya, apa dampak positif atau negatif dari kebiasaan, sikap, dan pandangan yang dianut tersebut? Ananda sekalian, mari kita memberikan pendapat tentang beberapa bentuk kesederajatan yang sudah nampak dalam masyarakat kita dengan mengamati beberapa gambar berikut ini. Ananda sekalian, dalam kebudayaan tertentu di masyarakat kita masih banyak ditemukan pandangan yang menganggap laki-laki lebih berharga dibandingkan perempuan. Misalnya di daerah Sumatera Utara, tepatnya
suku Batak. Anak laki-laki itu sering dianggap andalan masa depan, karena anak laki-laki ini akan menjadi tulang punggung keluarga. Nah, hal itu disebabkan karena laki-laki dianggap pribadi yang kuat, dapat menguasai banyak hal, dan sebagainya. Dalam suku Batak, laki-laki adalah kebanggaan keluarga. Sebaliknya, anak perempuan itu dipandang sebagai perempuan yang lemah dan kurang mampu menjadi pemimpin dalam keluarga. Maka sering kita jumpai ada orang tua yang merasa kecewa ketika mengetahui bahwa anak yang lahir ternyata adalah anak perempuan. Dalam banyak hal, anak laki-laki itu sering lebih banyak mendapat kesempatan untuk mendapat pendidikan yang tinggi. Sedangkan anak perempuan kurang memperoleh kesempatan yang sama seperti anak laki-laki. Inilah yang disebut dengan budaya patriarki, yakni budaya yang memandang kedudukan anak laki-laki lebih penting daripada kedudukan kaum perempuan. Tetapi di daerah tertentu lainnya, anak perempuan jauh dipandang lebih berharga daripada anak laki-laki. Maka hadirlah budaya matriarki. Budaya matriarki hadir sebagai perlawanan terhadap budaya patriarki. Matriarki adalah dominasi kepemimpinan perempuan. Dalam masyarakat atau kelompok yang menganut matriarki, otoritas menurun dari garis ibu, berbeda dengan patriarki yang merupakan dominasi kepemimpinan laki-laki. Dalam budaya matriarki, perempuan akan mempunyai pilihan dari pasangan suaminya dan anak akan mengikuti nama keluarga ibunya, serta warisan diturunkan menurut garis ibu. Jadi keluarga ibu berhak akan anak-anak dan dapat melakukan klaim terhadap pemeliharaan keluarga. Salah satu masyarakat matrilineal terbesar di dunia adalah suku Minangkabau, Sumatera Barat. Perempuan dalam suku Minangkabau memiliki keistimewaan khusus serta dapat mengambil peranan penting di dalam komunitas. Peranan tersebut termasuk peran sebagai pemilik harta warisan, penerus keturunan, manajer bagi keluarga masing-masing, dan sebagainya. Dalam sistem sosial matriarki di Minangkabau, seorang lelaki bagaikan orang luar dari keluarga matrilineal istrinya. Anak-anak dari suatu keluarga secara otomatis akan menjadi keluarga ibu mereka karena sistem matrilineal memakai nama suku ibu. Dalam beberapa gambar yang sudah kita amati, terlihat kesederajatan antara perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang. Kesederajatan antara perempuan dan laki-laki dalam kehidupan bermasyarakat disebut kesetaraan gender. Artinya, laki-laki dan perempuan memiliki kesetaraan yang sama. Tidak ada yang lebih unggul atau mengungguli, tidak ada yang lebih rendah atau merendahi. Laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama. Bagaimana pandangan gereja tentang kesederajatan perempuan dan laki-laki? Mari kita simak beberapa artikel dari Katekismus Gereja Katolik. Artikel 369. Pria dan wanita diciptakan, artinya dikehendaki Allah dalam persamaan dan sempurna di satu pihak sebagai pribadi manusia dan di lain pihak dalam kepriaan dan kewanitaannya.
Kepriaan dan kewanitaan adalah sesuatu yang baik dan dikehendaki Allah. Keduanya, pria dan wanita, memiliki martabat yang tidak dapat hilang, yang diberi kepada mereka langsung oleh Allah Penciptanya. Keduanya, pria dan wanita, bermartabat sama menurut citra Allah. Dalam kepriaan dan kewanitaannya, mereka mencerminkan kebijaksanaan dan kebaikan Pencipta. Kemudian Katekismus Gereja Katolik artikel 371. Allah menciptakan pria dan wanita secara bersama dan menghendaki yang satu untuk yang lain. Sabda Allah menegaskan itu bagi kita melalui berbagai tempat dalam kitab suci. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Kejadian 2 ayat 18. Dari antara binatang-binatang, manusia tidak menemukan satu pun yang sepadan dengan dia. Kejadian 2 ayat 19 sampai dengan 20. Wanita yang Allah bentuk dari rusuk pria dibawa kepada manusia. Lalu berkatalah manusia yang begitu bahagia karena persekutuan dengannya. Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Kejadian 2 ayat 23. Pria menemukan wanita itu sebagai aku yang lain, sebagai sesama manusia. Kemudian Katekismus Gereja Katolik artikel 372. Pria dan wanita diciptakan satu untuk yang lain, bukan seakan-akan Allah membuat mereka sebagai manusia setengah-setengah dan tidak lengkap, melainkan Ia menciptakan mereka untuk satu persekutuan pribadi, sehingga kedua orang itu dapat menjadi penolong satu untuk yang lain, karena di satu pihak mereka itu sama seperti pribadi, tulang dari tulangku, sedangkan di lain pihak mereka saling melengkapi dalam kepriaan dan kewanitaannya. Dalam perkawinan, Allah mempersatukan mereka sedemikian erat sehingga mereka menjadi satu daging. Kejadian 2 ayat 24, dan dapat meneruskan kehidupan manusia. Beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi. Kejadian 1 ayat 28. Dengan meneruskan kehidupan kepada anak-anaknya, pria dan wanita sebagai suami, istri, dan orang tua bekerja sama dengan karya Pencipta atas cara yang sangat khusus. Ananda sekalian, setelah kita menyimak pandangan gereja tentang kesederajatan perempuan dan laki-laki dari Katekismus Gereja Katolik artikel 369, 371 dan juga 372. Sekarang silahkan Ananda di rumah buka kitab sucinya, Yohanes 8 ayat 2 sampai dengan 11. Ini mengisahkan tentang perempuan yang berzina. Lalu Matius 15 ayat 21 sampai dengan 28. Ini mengisahkan perempuan Kanaan yang percaya. Kedua perikop ini silakan Ananda baca dalam hati. Setelah Ananda membaca dua perikop tadi, apa pesan yang terdapat di dalamnya berkaitan dengan perjuangan Yesus menegakkan kesederajatan perempuan dan laki-laki? Ananda sekalian, situasi yang terjadi pada zaman Yesus di kalangan bangsa Israel sama seperti situasi yang terjadi di beberapa masyarakat di Indonesia. Sebagaimana dalam kitab suci yang sudah Ananda baca, kaum perempuan itu menjadi kaum nomor 2 dalam tatanan masyarakat. Maka tidak mengherankan jika banyak perlakuan tidak adil terhadap kaum perempuan. Perempuan yang tertangkap basah sedang berbuat dosa dihakimi secara sepihak oleh orang banyak tanpa melihat bahwa kaum laki-laki juga ikut berdosa.
Kita sudah baca dalam Yohanes 8 ayat 2 sampai dengan 11. Kemudian peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam pertemuan-pertemuan jemaat menunjukkan betapa kaum perempuan terpinggirkan, bahkan kurang diberi tempat. Kita bisa baca di dalam 1 Korintus 14 ayat 26 sampai dengan 40. Kemudian dilanjutkan 1 Timotius 2 ayat 11 sampai dengan 14. Walaupun demikian, Yesus sangat menghargai dan membela kaum perempuan. Yesus memperlakukan perempuan berzina secara manusiawi. Yesus juga memuji seorang perempuan Kanaan yang percaya. Matius 15 ayat 21 sampai dengan 28. Dan bahkan menempatkan contoh seorang janda miskin yang memberi sumbangan di bait Allah sebagai teladan dalam kejujuran di hadapan Allah. Jadi Yesus selalu berjuang agar tercipta suatu masyarakat laki-laki dan perempuan sederajat atau setara. Sikap dan tindakan Yesus ini tampak dilandasi oleh pemahamannya bahwa baik laki-laki maupun perempuan sama di hadapan Allah, karena Allah sendiri telah menciptakan mereka sebagai citra Allah yang saling membutuhkan. Karena saling membutuhkan itulah, maka tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah di antara mereka. Ananda sekalian, setelah kita mendalami materi kita hari ini yang berjudul Perempuan dan Laki-laki Sederajat, sekarang mari kita ambil sikap hening sejenak. Kita merefleksikan seluruh pembelajaran yang sudah kita lakukan pada hari ini. Ananda sekalian, keluhuran martabat manusia itu bukan ditentukan oleh apakah dia seorang laki-laki atau perempuan. Apakah Ananda selama ini menghormati teman Ananda sebagai ciptaan Allah yang bermartabat luhur? Menghina manusia citra Allah sama dengan menghina penciptanya. Apakah Ananda pernah menghina teman Ananda perempuan atau laki-laki? Laki-laki dan perempuan itu sederajat. Apakah Ananda menghormati siapa saja dan tidak menganggap lawan jenis sebagai saingan? Kemudian pikirkanlah suatu kebiasaan baik apa yang akan Ananda lakukan sebagai wujud penghormatan terhadap kesederajatan perempuan dan laki-laki. Misalnya, mau bergaul dengan siapa saja dengan tetap menjaga kesopanan dan kesusilaan. Kemudian, tidak menghina lawan jenis. Nah, setelah Ananda memikirkan kebiasaan baik yang akan Ananda lakukan sebagai wujud penghormatan terhadap kesederajatan perempuan dan laki-laki, buatlah moto yang menggambarkan keyakinanmu bahwa perempuan dan laki-laki itu sederajat. Kemudian, hiasilah moto itu semenarik mungkin. Dan sebagai tugas, silakan Ananda kerjakan nomor 1 sampai dengan nomor 4 dari latihan yang tersedia. Dan untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, mari kita siapkan hati, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, Engkau meluhurkan martabat laki-laki melalui pribadi Yesus Putramu, sebab dalam seluruh hidupnya ia bersikap bijaksana, tegar dan penuh kasih, serta melindungi siapapun yang butuh pertolongannya. Engkau meluhurkan martabat perempuan melalui kelembutan, ketulusan, dan kepasrahan Bunda Maria.
Semoga hidup kami senantiasa meneladani Yesus dan Bunda Maria. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Kita bertemu dalam pembelajaran kita minggu depan. Selamat belajar. Shalom.